Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran geografi. Minggu lalu kita membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia serta karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, kali ini kita membahas tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia ini terdiri dari 5 masa. Nah, yang pertama di sini terdapat masa kerajaan. Nah, pada masa kerajaan ini terdapat 2 kerajaan yang kuat dalam maritim, yaitu Sriwijaya pada abad 8-9 Masehi dan Majapahit pada abad 13 Masehi. Nah, pada masa itu mereka juga melakukan hubungan internasional. Nah, yang kedua di sini terdapat masa kolonialisme pada abad ke-16. Nah, pada masa kolonialisme ini, negara barat saat itu memiliki armada niaga dan militer yang lebih kuat dan peralatan yang modern. Selanjutnya, banyak kerajaan melemah karena dipaksa menjadi kekuatan imperium di pedalaman. Nah, yang ketiga, masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965. Nah, pada masa ini terdapat Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, kekuatan maritim Indonesia ini kembali. Selanjutnya, pulau-pulau dan wilayah perairan Indonesia ini menjadi bagian NKRI. Nah, yang keempat di sini masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa ini mengalami kemunduran karena program-program Orde Baru ini mengutamakan pembangunan darat. Nah, selanjutnya pada masa reformasi sampai sekarang. Yang pertama terdapat Deklarasi Bunaken. Yang kedua, Departemen Eksplorasi Laut dibentuk oleh Abdurrahman Wahid. Selanjutnya dikeluarkan Seruan Sunda Kelapa, yaitu pada masa Megawati. Selanjutnya terdapat World Ocean Conference pada masa SBY. Nah, yang terakhir pembangunan maritim dengan 5 pilar pada masa Presiden Jokowi. Perkembangan transportasi di Indonesia. Transportasi yang pertama yaitu transportasi air. Sebagai negara bahari, perahu dan kapal merupakan alat transportasi yang penting sejak awal peradaban Nusantara. Selanjutnya, transportasi darat. Pada masa sekarang, alat transportasi yang digunakan masyarakat adalah bus dan kereta listrik. Yang terakhir, transportasi udara. Industri penerbangan nasional dirintis pada tahun 1946 di Yogyakarta oleh tim Angkatan Udara dipelopori oleh Wiweko Supono. Selanjutnya, pada tahun 1976, industri pesawat berkembang menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio didirikan oleh B.J. Habibie. Nah, selanjutnya industri pesawat terbang harus berhenti pada tahun 1997 karena krisis moneter. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang perlu diperhitungkan. Penyebabnya karena Indonesia memiliki 4 choke point dari 10 choke point di seluruh dunia. Nah, 4 choke point ini berada di 1. Selat Malaka antara daratan Asia dan Pulau Sumatera. Yang kedua, Selat Sunda antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Yang ketiga, Selat Lombok antara Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir, Selat Ombai Wetar antara Pulau Alor dan dataran Sunda Kecil.
Selanjutnya di sini terdapat perdagangan internasional di Indonesia. Perdagangan internasional adalah hubungan atau transaksi jual beli antar negara yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional sudah terjalin sejak masa kuno. Nah, kemungkinan besar transaksi dilakukan dengan cara barter. Meskipun ada juga yang sudah menggunakan mata uang dari logam atau perak. Nah, berkaitan dengan jalur perdagangan laut, pemerintah Indonesia memiliki rencana membangun tol laut. Tujuan program tol laut di Indonesia di antara lain yang pertama di sini memanfaatkan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses pembangunan. Yang ketiga, memudahkan masyarakat pesisir dan kepulauan untuk mengakses kota-kota besar. Yang keempat, memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil untuk bersekolah di kota besar. Yang kelima, menekan ketimpangan harga antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Dan yang terakhir, pemerataan distribusi kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.